Kiai Haji Agus Salim lahir dengan nama Mashudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Beliau merupakan seorang pemimpin media, ulama, menteri, ketua partai, filsuf, pembaharu, diplomat, serta guru bangsa. Kecerdasannya tentu tak perlu dipertanyakan lagi, ditambah beliau merupakan lulusan terbaik HBS yang mengalahkan keturunan Belanda, Eropa, dan Asia Timur. Beliau juga merupakan seorang poliglot yang menguasai banyak bahasa seperti bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jepang, Perancis, Jerman, dan lain-lain. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa beliau menunjukkan nilai dasar berakhlak, yaitu kompeten. Panduan perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Beliau terus belajar dan meningkatkan kapabilitas dan pengetahuannya, dibuktikan dengan kemampuannya ketika memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan dan misi diplomasi untuk mencari dukungan sekaligus pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Dari sini kita bisa melihat betapa besar kecintaan beliau terhadap bangsa Indonesia, ditandai dengan perjuangannya tersebut dalam misi diplomasi. Hal ini merupakan cerminan nilai dasar berakhlak, yaitu loyal. Beliau menunjukkan kesetiaannya terhadap bangsa Indonesia serta bagaimana dia mampu menjaga nama baik bangsa dan negara di mata dunia. Tokoh kedua, Dr. Susi Pujiastuti, adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi periode 2014 sampai 2019. Dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal, bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Pada saat Ibu Susi Pujiastuti masih menjabat sebagai Menteri Kelautan, beliau memberikan bantuan berupa kapal kepada nelayan dan menyalurkan bantuan kredit kepada pengusaha perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini memenuhi panduan perilaku berorientasi pelayanan yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau juga dikenal dengan kebijakannya yang tegas dalam penangkapan kapal-kapal ilegal. Ini menunjukkan bahwa beliau memenuhi panduan perilaku akuntabel yang pertama, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dan terakhir yang paling berkesan dari beliau adalah karena beliau memiliki kepribadian yang supel, mampu berkomunikasi dengan baik, serta rendah hati. Perilaku beliau ini menunjukkan panduan perilaku harmonis yang pertama dan ketiga, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Baharudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie menjadi tokoh yang dapat dijadikan panutan dari sikapnya yang memiliki nilai-nilai berakhlak. Beliau sosok yang kompeten, dilihat dari kemampuan beliau untuk melanjutkan pendidikan di Jerman dan mendapatkan gelar doktor insinyur dengan nilai summa cum laude. Ia juga sangat dikenal karena membuat rumus yang diberi nama faktor Habibie. B.J. Habibie mendapatkan penghargaan tertinggi yakni Ganesha Praja Manggala. Beliau juga bersikap adaptif dengan mampu mengikuti teknologi dan berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat pertama Indonesia. B.J. Habibie menjadi presiden yang akuntabel dilihat dari sikapnya memimpin saat RI sedang dalam masa rusuh, dan beliau tetap berusaha untuk membangun kembali Indonesia dengan membuat beberapa keputusan penting, yaitu lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah. Beliau pun mampu membebaskan rakyat untuk beraspirasi, serta beliau mampu melikuidasi bank yang bermasalah kala itu. Demikianlah pemaparan kami tentang ketiga tokoh tersebut. Dari informasi yang kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa nilai-nilai berakhlak ternyata telah dimiliki sejak dari zaman Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Selanjutnya, pada masa sekarang ini diharapkan kita sebagai ASN selalu mampu menjaga sikap yang memiliki nilai berakhlak. Terima kasih.